Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Zulkarnain, Ustaz Asep beserta pengurus masjid yang lain, jamaah, para orang tua yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami. Bapak, Ibu semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala nikmat, teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita khusyuk baca Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua kita masing-masing. Nanti kalau saya diam sebut namanya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah dan dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Kalau enggak kita yang baca Fatihah, siapa yang mau doain bapak kita? Walaupun tetangga enggak bakalan mau doain, kecuali diundang ke rumah, pulang bawa berkat baru dia mau bacain Fatihah. Makanya kalau enggak kita, siapa lagi begitu? Kalau kita pengen anak kita berbuat demikian, kata Nabi, biru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Dan kalau orang tua dan guru masih ada, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid dini wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji pada siang hari ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah jamaah, ini hari nggak kelihatan karena sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada kerjaan, keperluan, urusan, mudah-mudahan Allah qabul, mudahkan urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyah liridwatillah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadu alimna syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabiku alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika bi masyariqil ardi ila maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari Al-Fanani Syafi'i, Said Bakar bin Said Muhammad Sato Al-Dimyati Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nafa'na bihim bi ulumihim fid dharain lana walil muslimin wa khususan ila arwah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa alaina min barakati fidrain. Jamaah, seyogianya hari Kamis kami dijadwalkan pengurus masjid, tapi karena satu dan lain hal, minggu pertama di hari Selasa sekarang. Maklum deh ya, insya Allah minggu kedua kalau Allah takdirin, amin. Kalau Allah takdirin ngaji lagi, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kalau Allah panjang umur, hari Rabu begitu ya. Baik, ini kitabnya namanya Fathul Mu'in. Saya bawa kitabnya, alhamdulillah ada PDF-nya itu, jadi harokatnya. Kalau yang aslinya nggak ada harokatnya, ya. Dan insya Allah dipilihkan oleh pengurus masjid bab sholat jamaah. Kita ngaji yuk. Kenapa kudu pakai fotokopi? Biar mata ikut ibadah. Makanya di mazhab Syafi'i itu kalau sholat lagi sujud melek, jangan merem. Melek biar apa? Biar mata ikut sujud. Begitu kata ulama. Nah ini kita kan Johor nih. Hari apa nih? Selasa, Ramadan. Hari keberapa? Lebaran berapa hari lagi? Lebaran. Jadi biar mata kita ikut ibadah. Bener ini. Nanti semua memberikan saksi di yaumil qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, tangan ngomong begitu. Ustadz, mana mungkin tangan ngomong? Lidah nggak ada tulangnya dibikin ngomong, apalagi tangan. Nanti mulut terkunci, tangan ngomong. Ya Allah, dulu dia pernah nyekek botol, jadi saksi itu. Dulu waktu pernah yang nyekek botol di sini ngomong ntar. Ya Allah, tanggal sekian, bulan sekian. CCTV aja kalau diulang bisa, apalagi ya Allah, gampang betul. Ini si tanggal sekian dia nyekek botol, ya Allah, maksiat. Kata tangan yang lain, enggak, hari Selasa, hari Rabu di Masjid Murtada dia megang kitab, begitu. Jadi ada saingannya begitu. Ya Allah, matanya sering dilihat gambar-gambar, enggak, hari Selasa Zuhur dia melihat kitab. Makanya ini buat tandingan. Benar, makanya ngaji kudu mata juga. Beda ngaji sama kuping doang. Ini mata ikut ngaji, mata juga ikut ngaji, kuping ikut ngaji, begitu. Dan kenapa saya fotokopi? Biar jadi ada lesan sama bini. Bang, lu lama banget di masjid ngaji, bego, gitu jawabnya. Mana buktinya? Tuh. Nanti diajarkan lagi muridnya, diajarkan lagi bininya. Itu ngaji pakai kita, biar ada data, begitu. Karena begini, agama Islam tuh yang layak untuk jadi sumber kekuatan itu cuma dua, Quran dan hadis. Paham ya? Dan yang paling layak untuk menyampaikan Quran dan hadis ulama. Nah, yang paling kompeten dan yang paling berhak adalah ulama. Makanya ngaji kudu pakai kitab, biar asal dasar bukan kata saya tapi kata ulama. Baik, makanya fotokopian. Sampai jam berapa kita sepakati? Jam 1 deh ya, jangan lama-lama. Ini kan ada yang kantor. Jam 1 kependekan. Jam 1 lewat dikit. Habis zohornya udah jam berapa zohornya ya? Udah setengah 10 zohornya aja deh. Ya udah, zohor lewat dikit nggak apa-apa ya. Ada Ustadz saat ya. Ya. Habis ini dia ya. Jadi zohor lewat berapa? Jadi dikit aja ya. Jam 1 selesai, ntar sesi tanya jawab gitu ya. Sepakat? Sepakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita ke teks. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah wa biulumihi wa afalaina min barakati fitrin. Sama di kemarin Ustaz di Wikoyah juga begitu. Teks, cuman kitabnya lain. Kalau di sono nggak ada harokatnya. Di sini saya kasih harokat, sono nggak ada. Cuman kitabnya lain, Emang kitabnya nggak ada harokatnya. Sama kajian minggu juga. Kajian zuhur tapi setiap minggu. Faslun ay hadza faslun fi sholatil jamaati, sesuai dengan tema yang diperintahkan pengurus di bab sholat jamaah. Insyaallah kita akan ngebahas sholat jamaah. Wa syuri'at, disyariatkan apa sholat jamaah. Syuri'at itu naibul fa'il ya. Wa syuri'at, disyariatkan apa sholat jamaah bil madinati, di Madinah. Jadi dulu di Mekah nggak ada syariat berjamaah, walaupun dalam kenyataan tarikh, dalam fakta sejarah Rasulullah juga pernah berjamaah sama Siti Khadijah. Makmumnya Sayyidina Ali dan Siti Khadijah. Tapi syariat secara hukum ntar di kota Madinah, begitu kata ulama. Terus wa aqalluha imamun wa makmumun, paling sedikitnya sholat jamaah imam 1 makmum 1. Jadi sholat jamaah imamnya 1 makmumnya 1. Paham dan ya? Terus nggak usah diperpanjang. Wahiyah fil jumu'ati, dan paling utamanya sholat jamaah, wahiyahnya marji'ud dhamir, kembali ke sholat jamaah, karena nunjukin orang ketiga gaib perempuan. Wahiyah, domir ada berapa domir? Kalau bisa jawab boleh pulang. Ada yang bisa jawab sini? Boleh pulang pada si Ustaz. Wahiyah, kembalinya ke jamaah. Fil jumu'ati, jadi sholat jamaah yang paling utama, level paling 1 namanya sholat Jumat. Boleh gak sholat zuhur sendiri? Halo, boleh gak sholat zuhur sendiri? Boleh. Boleh gak sholat isya sendiri? Boleh. Sholat Jumat sendirian boleh? Enggak boleh. Makanya jamaah yang paling nomor 1 namanya sholat Jumat. Summa fi subhiha, kemudian subuh hari Jumat.
Jadi levelnya yang pertama sholat Jumat, yang kedua yang pahalanya paling gede kata ulama ini berdasarkan teks hadis tentunya apa? Subuh di hari Jumat. Jadi sholat jamaah hari Jumat, subuh hari Jumat tentu pahalanya lebih gede daripada di sholat jamaah yang lain. Summa subhi, kemudian sholat subuh. Summal isya'i, kemudian isya. Ini boleh jadi ada urutan begini kata ulama, dilihat dari tekanannya, dari beratan mana. Tentu subuh sama isya beratan mana sholat subuhnya? Subuh, makanya pahalanya lebih gede. Begitu kata Jalaluddin Rumi nih, kata Jalaluddin Rumi, makna filosofi perintah itu harus nggak enak. Kalau enak bukan perintah, paham ya? Jadi kata Jalaluddin Rumi, tidak bisa kita katakan orang lapar kita perintahkan makan, bukan perintah namanya, karena dia lagi lapar. Makan itu jadi kesenangan, jadi bukan perintah itu namanya. Jadi perintah itu harus nggak enak, makanya dibalas pahala. Bener kata Kak Roma, tahu Kak Roma? Temannya Kak Hani, tahu? Ada yang ketawanya perempuan. Kenapa ya lagunya ya? Minuman itu karena begitu dah ya, rapnya saat rapnya. Mengapa yang asik-asik terusin, yang dilarang. Kenapa yang enak-enak terusin bang. Tetet. Nah bener dia bener. Kenapa yang asik-asik? Karena bertentangan dengan hawa nafsu. Walaupun hawa nafsu itu condong al-ammaratun bisu. Walaupun man rahimah rabbi, kecuali ada yang dirahmati Allah. Tapi secara kecenderungan hawa nafsu itu nggak enak. Jadi ibadah-ibadah itu sesuatu yang melanggar apa ya? Melanggar kodrat hawa nafsu tadi. Sholat enak nggak Bapak? Saya mau tahu yang bilang enak siapa sih? Nggak enak, apalagi puasa. Dari habis maghrib, dari habis subuh nyampe maghrib nggak makan nggak minum, nggak enak, makanya diganjar pahala. Nah begitu ya. Jadi sesuatu yang nggak enak itu ya diganjar pahala. Saya mau bilang, oh puasa enak Ustadz, leduk. Iya. Makanya ada teks walaupun bukan hadis tuh ya. Man fariha biduhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Pernah lihat? Itu bukan hadis ya, tapi ada teks. Siapa yang girang dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Siapa yang girang? Saya mau tahu. Yang ada mah ketika Ramadan datang resah ya, Ramadan lagi. Bener ini. Ya apalagi yang perokok berat. Nah, makanya resah pasti. Makanya kata Nabi kalau dia tahu apa yang ada di Ramadan pasti dia harapkan setiap bulan Ramadan. Bentar itu levelnya lain. Kita kembali ke konteks. Ini boleh jadi urutan ini direken dari beratnya. Terus summal asri, kemudian sholat asar. Summa zuhri, kemudian jamaah zuhur. Summal maghribi, kemudian jamaah maghrib afdalu lebih utama. Terus paham dah ini ya. Terus dipercepat karena waktu. Ini kita ngaji kayak orang dikejar-kejar aja. Habis waktunya jam 1. Sholatul jamaati fi adai maktubatin. Sholatul jamaati fi adai maktubatin la jumu'atin sunnatun muakkadatun. Sholat berjamaah di dalam pelaksanaan sholat ada. Ini kan kita sholat zuhur namanya adaan. Selain adaan apa namanya? Kodoan. Sholat kan ada 3, ada adaan, ada kodoan, ada iadah namanya. Iadah itu mengulang. Nah, sholat berjamaah di sholat adaan ayat tadi itu menurut mazhab Syafi'i. Oh iya, intermezzo sedikit. Jadi kitab yang kita bawa adalah kitab mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang lain. Jadi kalau di sini ada yang bukan mazhab Syafi'i, ya, jadiin rujukan aja ini. Ya, tapi kalau di sini mazhab Syafi'i biar tambah kuat, gitu maksud saya. Ya, biar nggak belentang-belentong ibadah itu. Ini ada orang katanya mazhab Syafi'i, kok duduk sholatnya begitu ya? Nah ini namanya talfik dalam bahasa agama. Katanya Honda, kok ondernya Yamaha ya? Katanya Suzuki, tapi kok onder dealnya Yamaha, apa namanya tuh?
Kanibal ya, kata anak sekarang namanya kanibal. Kalau yang semuanya Honda apa namanya tuh? Original namanya. Nah ibadah juga begitu. Katanya mazhab Syafi'i, kok ibadahnya kayak mazhab Malik ya? Ini ketahuan tuh orang gak ngaji. Ngajinya lewat YouTube, ngajinya lewat seran. Ketika ada seran ustadz bagus dipakai, dipraktekin, sehingga belentang-belentong kata bahasa Betawinya. Katanya mazhab Syafi'i, kok sholatnya begitu? Nah ketahuan nih nggak ngaji. Ngajinya lewat seran, ada orang share dipakai, ustadz hadisnya bagus dipakai, padahal dari saudara kita dari PP Muhammadiyah atau dari saudara kita dari yang lain, dia praktekin aja begitu. Katanya mazhab Syafi'i, kok duduknya begitu? Belentang-belentong namanya. Kalau bahasa agama namanya talfik, namanya campur aduk. Nggak boleh begitu. Ustadz boleh gak saya pindah mazhab? Boleh, tapi satu qadiyah namanya, satu qadiyah, satu paket. Nggak boleh yang enak-enak doang. Itu namanya kanibal kalau motor. Paham ya? Lu kok gandengan tangan umroh, tawaf kan nggak boleh batal. Gue ikut mazhab Malik. Boleh ikut mazhab Malik, tapi wudhu lu masih Syafi'i. Menjadi persoalan Bapak. Kalau mau ikut Malik, wudhunya dong juga Imam Malik, sehingga membatalkan wudhunya sama satu qadiyah. Gitu. Itu namanya mengikuti. Makanya kemarin waktu puasa tuh kudu taklidan lima mazhabi Malikin, begitu. Nggak boleh kita saya niat puasa sebulan penuh karena Allah lillahi ta'ala, ngikut pendapat siapa, begitu ada aturannya. Kudu ada kalimat taklidan lima mazhabi Malikin gitu. Karena mazhab Syafi'i nggak sah niat sebulan penuh, tiap malam kudu niat. Tapi mau pindah mazhab, nah bilang saya pindah mazhab, ngikut taklid kepada mazhab Malik. Ibadah itu kudu begitu Bapak, kudu ada ilmu pengetahuannya, karena kualitas ibadah itu ditentukan di ilmu pengetahuan, bukan berapa sering, bukan berapa lama. Ada orang sholat terus nggak tahu apa-apa. Anak kita juga kalau sholat begitu juga. Yang 2 tahun tuh yang 2 SD, apa yang membedakan sholat kita dengan mereka? Sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama puasa. Anak kita yang 2 SD sanggup nyampe maghrib? Enggak. Apa yang membedakan puasa kita dengan mereka? Apa yang membedakan sholat kita dengan mereka? Ilmu pengetahuan. Makanya disinilah urgensi litolibil ilmu. Makanya saya apresiasi pengurus masjid yang pengajiannya banyak, nanti dipertanggungjawabkan di yaumil kiamat. Bukan timbang sholat. Zaman Nabi ada orang sholat suruh sholat lagi. Sahabat ini bukan Pak RT. Kalau Pak RT sih iya kali. Sahabat, orang yang melihat Nabi lagi sholat, udah selesai suruh sholat lagi, berarti nilainya 0. Udah ya Rasulullah 2 kali suruh sholat lagi, 3 kali suruh sholat lagi. Berarti ada orang yang kelihatannya sholat tapi sebenarnya nggak sholat, nggak paham. Di sini urgensi lu terlebih. Bapak duduk di masjid niat iktikaf, saya sering ulang ini, sama yang duduk di masjid nggak niat apa-apa, mana yang duduk dinilai ibadah? Yang niat. Berarti zohir nggak ngaruh, yang penting pengetahuan. Mandi di hari Jumat, niat sholat Jumat atau menghadiri Jumat. Yang satu mandi berangkat kerja hari Jumat, nggak niat apa-apa, mana yang mandi dinilai ibadah? Yang nih. Disinilah urgensi lebih ilmu. Allah kasih usia panjang, kontrakan banyak, masjid taklim di mana-mana, terus nggak tahu suruh ulang kata Ibnu Hajar. Sholat karena 0. Kembali ke konteks. Nyampe lagi ngebahas apa tadi? Ya maklum dah ya, saya ngajar begini mah ngaco belok, makanya diundang mulu ngaco belok ya. Jadi sunnah jamaah itu yang sunnah muakkad itu begini Bapak. Kalau dengar sunnah muakkad apa sih artinya? Jadi seterjemah bebas, Rasulullah belum pernah meninggalkan itu, disebutlah sunnah muakkad. Makanya nanti istilah fikih, kalau Bapak belajar fikih klasik itu ada mustahab ya, ada sunnah saja, ada muakkad. Kalau muakkad itu artinya ditekankan. Rasulullah seumur hidup belum pernah tuh. Misalnya sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah muakkad. Berarti Rasulullah selama hidup belum pernah enggak sholat Idul Fitri gitu. Itu namanya sunnah muakkad. Nah jamaah sunnah muakkad nanti insya Allah, karena berjamaah itu kudu ilmu pengetahuan juga, nggak boleh sembarangan. Jadi kudu ada ilmunya juga, terbersit begitu. Nah sholat jamaah dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad hanya
di sholat sebangsa tunai. Tadi kan zuhur tunai ya. Jadi begini, sholat itu ada waktunya. Apa ayatnya? Yang hafal Quran. Alal mu'minina kitaban mauquta. Apa Ustaz depannya? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu ada waktu-waktunya. Paham ya? Sholat zuhur contoh dari jam 12 sampai jam 3. Contoh jam 12 teng, jam 3 habis ya. Boleh gak sholat zuhur jam 12 lewat 1 menit? Boleh. Boleh gak sholat zuhur jam 3 kurang 1 menit? Halo? Boleh. Biar benar apa jawabannya? Kan jam 12 sampai jam 3. Nanti persoalan abdoliyah nanti. Makanya mazhab Syafi'i waktu terbagi 5. Yang paling utama di awal waktu. Boleh gak sholat zuhur jam setengah 3? Boleh, jam 12 sampai jam 3. Boleh gak sholat zuhur jam 12 kurang 5 detik? Enggak boleh, begitu. Walaupun kurang 5 detik, enggak boleh. Boleh gak sholat zuhur jam 3 lebih 5 detik? Enggak boleh, begitu apa? Nah, paham ya? Seandainya Rasulullah enggak pernah lupa, itu sholat jam 3 lewat 5 menit, haram tuh. Tapi karena pernah Rasulullah lupa, Bilal, au kama qala Rasul. Kita kan belum sholat asar nih ya. Saya mau tidur dulu, ntar bangunin ya. Kata Bilal, baik ya Rasul. Tidur Rasulullah karena capek lelah. Bilal yang diwanti-wanti tadi ketiduran juga, sama-sama capek. Bangun maghrib. Maghrib. Akhirnya Rasulullah sholat asar di waktu maghrib. Disebutlah qodhoan. Nah dari qodhoan ini nanti pecah ulama. Yang mana duluan, apa yang ditinggal duluan, apa yang punya waktu, tergantung, ditafsir namanya, bahasa agamanya ditafsir. Akhirnya kalau Rasulullah nggak pernah lupa, saya rasa haram. Tapi karena pernah Rasulullah lupa, akhirnya jadi hukum. Jadi bapak kalau kesiangan subuhnya bangun jam 9, bapak wajib qodho namanya. Dan qodho itu harus disegerakan kalau meninggalkan jamaah, meninggalkan sholatnya li ghairi udhrin namanya. Nah, tapi kalau uzur boleh ngopi dulu. Uzur sholat tuh cuma 2, lupa sama ketiduran. Jadi kalau bapak pulang kampung jam 11 capek banget dari Wonosobo, tidur bangun jam 1 siang misalnya. Jam 1 siang. Nah itu namanya ninggalin sholat karena uzur. Kalau karena uzur boleh dimaafin sama agama. Nah makanya qodho sholat boleh entar-entaran, ngopi dulu. Tapi kalau bukan karena uzur, wajib badlul wus'ah, menganuin semua waktu yang dia punya untuk qodho. Nah haram melakukan sholat sunnah. Saya ingat betul teksnya, wa yahrumu alaihi at-tatawwu, begitu kata Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi kalau belum qodho haram sholat sunnah. Ustadz, saya baru insaf di umur 40 tahun. Berarti wajib mengqodho sebelum-sebelumnya. Ya, ada orang murtad, naudzubillah, masuk Kristen di umur 20 tahun. 25 balik lagi ke muslim, berarti ada 55 tahun, wajib diqodho. Sholat duha haram tuh. Jadi bapak jangan terjebak di sholat sunnah jadi banyakin, qodhonya belum. Tidur jam 3 hari, Ustaz tidur apaan 3 hari? Namanya tidur sedeng. Contoh, ada orang ketiduran sampai 3 hari, berarti sholat zuhur 3 kali dia nggak sholat asar 3 kali, sholat maghrib, isya, subuh 3 kali, bangun sholat duhanya haram. Qodho dulu bapak, begitu aturan agamanya. Nggak boleh ibadah inisiatif. Baru insaf umur 40 tahun, sholat sunnah mulu. Ini namanya tanda kejahilan seseorang. Qodho dulu, hitung berapa yang saya belum bayar. Kalau 3 tahun ya 3 tahun. Nggak jelas Ustaz. Kalau nggak jelas mah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tam'uha. Banyakin sholat sunat baru. Kalau jelas mah saya baru insaf. Jangan terjebak di sholat sunat. Mohon maaf saya kemana-mana, tapi saya rasa penting juga itu. Jadi qodho. Nah ini ada kan, lagi ngebahas ada kan, nyangkut juga ya, ada sama qodhoan.
Jadi hanya di sholat ada. Terus lil khobari, mana saya Zainuddin Mubin datanya berdasarkan hadis al-muttafaqi. Al-muttafaqi itu disepakati. Al-muttafaqi alaih yang disepakati itu hadis. Coba cek, biasanya disepakati oleh syekhoni, dua guru di bidang hadis, namanya siapa? Bukhari Muslim. Dua guru dalam bidang tauhid, siapa namanya? Al-Asy'ari dan Maturidi. Dua guru di bidang tajwid, apa namanya? Imam Asim dan Imam Hafaz. Kudu paham pelan-pelan. Karena kita kan ya, baru sekarang Ustadz insamnya, kalau tahu mah dulu pesantren gitu ya. Tapi ini ilmu pengetahuan, kudu kita pelajari. Dan nuntut ilmu wajib, dapatnya mau urusan 13, paham ya? Terus nanti ada sesi tanya jawab. Kalau masih ada yang mengganjal, simpen aja, nanti ada sesi tanya jawab. Ngomong-ngomong udah selesai ya? Coba cek sendiri Bukhari nomor 645, cek sendiri Sahih Muslim nomor 650. Mana datanya Ustaz? Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Itu hadisnya sahih, ikuti saya. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Awak apalin, pulang dari sini apal satu hadis. Wah keren. Besok kalau khotib terlambat datang gantiin. Kata pengurus, mohon maaf khotibnya lagi mencret mendadak. Ada gak yang bisa jadi khotib saya? Udah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi wa isri. Lah, namanya khotib manusia kan bisa. Apa itu Ustaz artinya? Salat berjamaah afdalu, lebih utama min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bisab'in dengan 7, wa isrina dan 20, darajatan derajat, 27 derajat. Jadi salat jamaah mengungguli salat sendiri 27. Kata Hasyiah nih di Said Abi Bakar Sato, fadilah jalan ke masjid 1. Jadi orang yang nggak jamaah nggak jalan ke masjid. Nah ini ada fadilah jalan ke masjid. Oh itu ada pahalanya Bapak. Dari kantor, dari rumah jalan ke masjid. Itu langkah kita rontokin dosa-dosa kita. Itu fadilah yang nggak bisa dicapai oleh orang yang sholat di rumah. Dulu ada sahabat Nabi begitu, protes sama Rasulullah. Rumahnya di ujung kota Madinah. Ya Rasulullah, Allah, kalau nama Nabi sebut selawat apa ya? Kita kan udah ngaji nih tiap minggu. Ya Rasulullah, begitu biar kayak orang bener ya, kayak orang bener buat kayaknya ya. Jadi besok sholat Jumat juga pakai sorban deh ya, belajar sorban, pakai celak, pakai minyak wangi. Paling bini kita mesen. Jadi begitu. Ada orang penduduk masjid di pojokan datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Begitu biar kayak orang bener. Selawat. Boleh gak saya pindah dekat masjid? Enak kali rumah dekat masjid. Duk langsung nyampe. Duk nyampe. Emang redaksinya begitu Ustaz? Nggak ada kata duk. Ini bahasa dialog saya. Biar gampang dipahami. Teks hadisnya nggak ada duk, nggak ada. Ya Rasulullah, enak kali rumah di samping masjid. Boleh gak saya pindah? Nggak dikasih. Sono jauh banget ya Rasul, capek saya ke masjid. Nggak usah. Turun ayat Yasin tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya nanti langkah-langkah kita nanti beri saksi di yaumil qiyamah. Jadi Bapak nih karpet memberikan saksi gampang. Allah bisa bikin karpet bikin saksi. Nyender, ada yang nyender dia kentut. Kan orang yang kalau yang jarang jalan-jalan kalau ngaji nyender, biasanya jarang jalan-jalan. Itu memberikan saksi nanti di yaumil qiyamah. Itu tadi langkah kita. Jadi tapak-tapak kita aja kalau melewat sesuatu pasti ingat, oh dulu gue pernah ngapel di sini nih, gitu ya. Bapak dulu kan playboy misalnya, ngapel, gue pernah nih ngapel. Itu aja membekas asarohum. Makanya kata Nabi nggak usah. Langkahnya itu ada.
Jadi bapak duduk di sini, ingat Allah nggak budek, Allah catat itu. Boleh jadi rezeki kita jadi murah, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu satu fadilah. Fadilah nungguin azan 27 itu kata Sayyid Abi Bakar Sato, bahkan lebih nungguin azan, sholat jamaah. Makanya kalau jalan ke masjid jangan lari bapak, dilarang sama Nabi. Nyantai aja begitu kayak di Bali, kecuali sholat Jumat bisa wajib lari. Tapi selain sholat Jumat nggak boleh, biarin ketinggalan, karena Nabi yang perintahkan. Iktikaf di sini nungguin, terus jawab takbiratul ihramnya imam. Nih di sini kalau saya baca nggak selesai nih waktu. Satu paragraf fadilah 27 fadilah nungguin adzan, bilang amin kalau misalnya itu fadilah tersendiri. Jadi pokoknya sholat berjamaah 27 derajat mengungguli dari sholat sendiri, titik. Hadisnya sahih, disepakati. Kalau sepakati berarti sahih. Jadi hadis ini sahih, disepakati. Jadi kenapa bapak sholat di masjid nggak sholat di rumah? Salah satu alasannya adalah pahalanya lebih gede daripada sholat di rumah. Terus wa afdaliyatu taqdadi an-nadbiyah faqat, dan keutamaan itu hanya menunjukkan kesunatan saja. Ya, jadi keutamaan sholat jamaah tidak menunjukkan bahwa sholat jamaah wajib dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini sekali lagi, ini kitabnya mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau di sini yang bukan mazhab Syafi'i, ya jadiin rujukan aja, referensi. Tapi kalau saya saranin sih yang bukan mazhab Syafi'i, pindah aja ke mazhab Syafi'i. Karena kenapa? Karena dia yang paling argumentatif, paling rasional untuk konteks keindonesiaan. Mazhab Syafi'i itu. Makanya mayoritas paling banyak, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau di sini ada yang bukan mazhab Syafi'i, pindah. Bener-bener ini bukan saya bohong. Iya, kayak orang kerja di bank, bukan mazhab Syafi'i, sedeng namanya. Kerja di bank karena kayak orang demen main catur. Terus buat mazhabnya bukan Syafi'i, karena semua haram, satronji, cuma Imam Syafi'i yang memakruhkan. Nah ini hadis sahih ini tidak menunjukkan kewajiban sholat jamaah, tapi hanya kesunatan. Begitu kata ulama, makanya disunahin sunnah makan. Terus wa hikmatu sab'i wa isrina anna fiha fawaida tajidu ala sholatil fardhi binahwi zalika. Tuh tadi saya udah jelasin. Hikmah 27 anna fiha, karena sesungguhnya di dalam jamaah fawaida tazidu, keutamaan yang menambah ala sholatil fardhi atas sholat sendiri binahwi dzalika, seumpama itu yang tadi saya sebutin. Kalau nggak disebutin panjang betul, dua halaman. Terus wa kharaja bil ada, dan keluar dari ada, sholat ada kan, kita kan kalau sholat adaan gitu ya, nah, namanya tunai. Pengecualian dari sholat sunai al qodou, sholat qodou. Naam ya, jadi nggak ada sholat qodou itu sunnah berjamaah, nggak ada. Jadi yang disunnahkan itu hanya sholat ada. Naam ya, diterusin nih, nggak titik. Ini tafakot, apabila bersesuaian makdiyatul imam, kodoknya imam, wal makmumidin makmum sunnatil jamaah. Tetapi kalau memang sama-sama kodok boleh. Ya Allah, gue baru bangun jam 8. Lah sama sama gue juga baru bangun. Kodok yuk, kodok jam 8. Kan orang lihat dia sholat apaan tuh, emang pada meres. Jadi boleh. Misalnya kita sama bini sama-sama kesiangan, bangun jam 9 misalnya ya, Pak Ketua ya, pernah kesiangan bareng sama bini? Yang belum pernah ya, karena ketua nanti diomelin sama pengurus. Sama-sama misalnya malamnya habis main, misalnya contoh capek banget sampai 100 rit. Wah, kalau 100 rit berarti dari behel ya barangnya. Misalnya bangun jam 10 pagi, wah jam 10 udah penter ini. Akhirnya ya kita iya pak. Kan kalau yang gajinya dia bawa UMR manggilnya bapak ya, pak, iya pak, gitu ya. Kalau yang di atas UMR papa, kita kesiangan ini papa, gitu. Jadi kita salat bareng boleh, berdua-dua salat jamaah subuh. Namanya laki bini sedeng. Boleh, bukan saya bohong, itu teksnya. Jadi boleh sama-sama qadha, udah lewat 3 menit. Wa illa fa khilaful aula. Ini sebenarnya kalau ada papan tulis saya jelasin. Khilaful aula itu hukum apa, Ustaz? Hukum kan ada 5, wajib, haram, sunnah, makruh.
mubah. Ini kok ada khilaful aula. Kapan-kapan kalau Allah takdirin besok kita ngaji, biasa saya ngaji ada papan tulis. Nah insya Allah minggu besok aja. Ini kan mukadimah papan tulis biar nanti dicatat, diajarin lagi ke muridnya. Udah cukup, udah lewat 4 tuh, nanti korupsi waktu. Nanti ada yang itu soalnya kerja. Tapi kalau disepakati, kita lanjut di sesi tanya jawab nggak apa-apa. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyain, kali ada yang mengganjal ya. Kalau bisa saya jawab nggak PR. Silakan Bapak. Maaf. Sholat zuhur Ustadz dari jam 12 sampai jam 3. Apakah sholat lain seperti isya, maghrib dan yang lain itu ada batasnya? Atau dari isya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Karena saya pernah melakukan sholat isya itu hampir jam 1 Ustadz. Itu aja. Iya, apakah boleh? Baik, terima kasih. Ya, kita pahami, ditampung. Ada lagi? Itu aja satu. Oh ini ya ini dulu Bang ya. Kemudian hati masalah bacaan Al-Fatihah dalam sholat jamaah terutama imam ada pengulangan ayat 7 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, balik lagi ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau nggak salah dalam konteksnya ini kan rukun qauli, tidak boleh ada pengulangan kan seharusnya. Itu ini mohon penjelasan aja ya, terima kasih. Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya mau bertanya tentang masalah kodok. Tadi kan dibahas masalah yang mu'alaf udah 20 tahun baru mu'alaf nih. Dia kan kodoknya banyak ini. Nah yang saya maksud pertanyaan ini, pelaksanaan kodoknya itu waktunya kapan? Bagus ya. Terus sama yang bukan mu'alaf, kayak tadi ketiduran, dia mau kodok subuh. Nah waktu pelaksanaannya juga itu gimana Ustadz? Ya itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dia itu ya. Enggak. Mati nih. Biasa preman kalau baru insaf pertanyaannya kodok pasti dah. Ya, itu berarti preman baru insaf tuh. Dulunya jagoan. Baik, yang pertama benar Bapak, semua sholat tuh ada waktunya. Itu tadi inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sehingga sholat itu ditentukan waktunya. Kalau belajar Fathul Qorib di kitab-kitab dasar itu diterangin. Makanya Bapak kalau tahu gak masjid-masjid di kampung tuh, di kampung kan di depan masjidnya ada bangunan kubus beton, terus di tengahnya ada pentolan begitu besi yang ada waktunya. Nah itu untuk nandain waktu-waktu sholat. Jadi kayak zuhur itu kan matahari di atas ya. Kalau kita itu namanya waktu istiwa itu artinya sama. Jadi kita lagi nongkrong nih di bawah matahari pas ubun-ubun, nah itu nggak ada bayangan, nah itu namanya waktu istiwa, berarti zuhur belum masuk. Nah kalau udah ada bayangannya namanya waktu zawal, nah itu zuhur masuk tuh, disitulah awal sholat zuhur, disebutlah zuhur itu dari zoharo apa? Tampak, jelas. Nah makanya dinisbatkan itu sholat dengan itu tempat. Makanya biasanya penamaan itu nggak lari dari kutipan-kutipan di dalamnya. Kenapa disebut selawat syifa? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Kenapa disebut selawat syifa? Karena ada syifanya. Coba baca selawat syifa gimana pertamanya? Sep. Allahumma gimana? Oh bukan, itu mah Kamilah. Gimana Ustaz? Awalnya gimana Ustaz? Selingan nggak apa-apa daripada tegang. Gimana sih lagunya? Allahumma, ya gimana pertamanya? Allahumma salim ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi. Terus Ustaz, rame-rame. Wa afiyati ajizdani wa. Itu ada sifatnya, makanya disebutlah selawat syifa. Kenapa disebut selawat badar? Bukan yang syifa itu tuh, syifa yang siapa, yang orang India yang anak kecil, syifa Ladu Singh ya, Pak Ladu Singh. Ya, makanya kalau ada orang berkumis kayak Pak Ladu Singh dia itu. Kenapa disebut selawat badar? Karena ada badarnya. Ayo rame-rame. Salatullah salam ala toha. Terus salatullah salamullah ala yasin. Terus tawasalna bibis wabil rasulillah wa kulli mujah bi'ah. Disebutlah selawat badar karena ada kalimat badarnya. Kenapa disebut selawat kamilah? Karena ada kamilahnya. Allahumma sholli sholatan kamilah. Nah, zuhur juga begitu. Kenapa disebut ratibul hadat? Karena ada hadatnya, geblek. Pengarangnya namanya Habib Alawi Al-Haddad. Nggak semuanya sih, yaitu ratibul hadat. Nah, kenapa disebut zuhur? Karena jelas waktu habisnya kapan? Ketika bayangan sampai seperti bendanya. Saya tingginya misalnya 170. Nah, bayangan saya pas diukur tingginya 170. Habis waktu zuhur. 171 cm masuk waktu asar. Iya kalau terang, kalau gelap, makanya ada jam 12 sampai jam 3. Nah, maghrib, asar tuh ya asar. Mau gelap. Kenapa disebut maghrib? Gurub, tenggelam. Disebutlah. Kenapa disebut isya? Gelap. Gelap artinya. Subuh ya subuh. Begitu. Jadi ada waktunya Bapak. Nggak boleh. Subuh itu dari terbit fajar sodik namanya. Ada fajar kadzib Bapak, fajar bohong namanya. Jadi lembayung merah ke atas. Wah, udah fajar tuh. Sebentar hilang. Namanya fajar bohong. Disebutlah dalam bahasa Arab fajar kadzib. Itu yang Roro Jonggrangnya. Roro Jonggrang sama Bandung Bondowoso. Wah, itu gitu. Nah, fajar sodik tuh kalau lembayung merahnya ke kanan kiri, berarti udah waktu subuh. Nah, isya udah nggak boleh lagi tuh. Kalau udah fajar, iya nggak apa-apa. Ustadz, saya sholat isya jam 1 malam. Jangankan jam 1, mau subuh dikit lagi masih boleh, karena waktunya dari gelap tadi sampai fajar sodik. Benar, jadi waktu-waktunya itu udah ada batasannya. Jadi Bapak boleh sholat isya jam 2. Yang paling utama dug sholat. Boleh gak sholat zuhur jam 2:30? Boleh. Yang paling utama kita tadi. Paham ya? Makanya mazhab Syafi'i dibagi-bagi. Walaupun ada mazhab lain di awal waktu itu wajib, tapi mazhab Syafi'i tidak. Jadi wajib. Jadi kalau besok melihat ada orang duduk langsung ke masjid, boleh jadi mazhabnya bukan Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu ada waktu fadilah, ada waktu khiyar. Contoh, Ustadz, kan rezeki kita tergantung panggilan Tuhan. Kita minta aja kalau ditunda-tunda terlambat, iya itu kan fadilah, bukan dijadiin hukum. Ya kalau ntar tetap boleh, bukan saya bohong, boleh. Contoh, dokter lagi nyunatin anak, disunatin begitu separoh, beduk, Allahu Akbar, dek, mohon maaf dek, saya aja kalau minta sama Allah ditunda-tunda saya nggak mau. Nih Allah lagi manggil saya, perek dulu ya dek, saya mau sholat dulu. Kata anaknya, dasar dokter gila. Ya boleh ditunda karena ada lagi beranakin, keden bu, palanya udah keluar begitu lagi beranak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, mohon maaf, Tuhan saya memanggil, saya sholat dulu. Akhirnya sholat, kata dokter, bang, kata lakinya, besok jangan beranak di sini lagi. Dokter aja PA. Paham ya? Boleh. Cuman di mazhab Syafi'i itu kudu ada azam namanya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lagi di depan komputer, tugas penting.
laporan penting, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niatkan di hati, saya mau sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau Allah takdirin mati jam 2 belum sholat, dia sudah niat. Karena niat orang mukmin itu lebih kuat daripada pelaksanaannya. Niat. Kenapa orang Islam yang mati di umur 60 tahun terus masuk surganya selama-lamanya? Karena niatnya udah nyampe, gitu kata orang mukmin. Iya, kata hadis, orang Islam tuh kalau mati bainal hasanatain, hasanatin qad qada'aha wa hasanatin yantaziruha. Kebaikan yang dia udah laksanakan dan kebaikan yang lagi ditunggu. Bapak kan udah sholat zuhur nih, ya. Kita lagi nunggu apa ini? Asar. Yang sholat asar tuh ya. Kita nunggu apa tuh? Maghrib. Habis maghrib ngopi nunggu apa? Isya. Habis sholat isya tidur main sama bini nonton TV nunggu apa? Habis subuh nunggu apa? Zuhur. Bapak kalau umur bapak 100 tahun begitu terus sudah. Makanya kalau masuk surga dikasih selama-lamanya. Karena bapak udah niat mau sholat asar ntar. Paham ya? Walaupun 100 tahun dikasih ganjaran berlipat-lipat karena niat bapak udah nyampe. Orang kafir umurnya cuma 20 tahun tapi nerakanya selama-lamanya. Karena kalau dia umurnya selama-lamanya dia nggak bakalan nunggu zuhur. Paham ya? Makanya bersyukur kita mati dalam keadaan, mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam, kita mati dalam keadaan Islam. Nyampe, yang penting niat. Saya niat sholat pada waktunya. Persoalan nanti kerjaan selesainya 2:30, cuman lebih utama di awal waktu. Saya rasa paham itu ya. Saya rasa komprehensif itu ya. Saya rasa jelas dan insya Allah ajarkan muridnya lagi. Yang kedua, tadi mana tadi? Oh iya. Jadi begini, di mazhab Syafi'i, seyogianya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu bukan wakaf di mazhab Syafi'i. Seyogianya orang kalau baca Fatihah jangan berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Fathul Mu'in datanya, bukan kata saya, tapi kitab Fathul Mu'in. Di mazhab Syafi'i siratal ladzina an'amta alaihim itu bukan wakaf. Makanya lebih utama diterusin. Jadi bapak kalau baca Fatihah bagusnya begini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau ada orang nggak kuat napasnya, mohon maaf aja kayak saya nih, saya kata orang gemukan, bener gak Ustaz? Dulu kayaknya kurus, saya gemuk. Nah sekarang kadang-kadang napas gak kuat, ya boleh berhenti, cuman nggak usah mengulang. Dia masih menyangka dia berarti baru ngaji tajwid itu. Memang beda, orang kalau baru ngaji tajwid itu biasa. Orang kan kalau baru ban putih biasanya yang belagu ban putih apa yang hitam sih kalau belajar karate? Yang belagu yang putih. Jenderal sama kopral biasanya sombongan mana sih? Kopral mau gampar mulu bawaannya. Kalau jenderal kan tenang. Sama kalau belajar agama begitu. Makanya bapak banyakin belajar sehingga wawasan kita luas. Banyak kitab yang kita baca. Saya dengan segala kerendahan hati dalam kacamata keilmuan itu pendapat-pendapat lama saya rubah ketika baca kitab-kitab yang lebih mutawalat, yang lebih panjang, yang lebih argumentatif, yang lebih representatif. Dan secara anggukan universal kita harus sepakat bahwa pendapat yang lama kalahkan dengan pendapat baru. Kalau itu lebih kuat. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi dia kan begini, satu ayat kan nggak boleh narik nafas. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kan satu ayat. Dia menyangka boleh jadi karena berhenti di tengah-tengah dia ulang sirat. Awalnya? Jangan, kalau bisa jangan diulang-ulang, cukup aja siratal ladzina an'amta alaihim. Ya udah, kalau nggak kuat napas silakan aja terusin ghairil maghdubi alaihim. Tapi lebih utama di mazhab Syafi'i kalau bisa jangan tarik napas di siratal ladzina an'amta alaihim tuh. Ya, alaihim kan banyak yang berhenti, nggak apa-apa menurut mazhab Syafi'i. Mu'in, Fathul Mu'in. Kalau diulang-ulang nggak apa-apa. Kalau diulang-ulang misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Ustadz boleh gak? Boleh. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Saya ngajar itu, makanya nempel. Jadi hafal, insya Allah isi kitabnya saya hafal. Jadi boleh mengulang-ulang. Apalagi dia misalnya berasa betul ketika baca itu. Nah, kan ada orang biasanya mengulang-ulang itu karena meresapi ayat.
boleh jadi itu refleks. Kecuali tidak, kalau buat di muka buat main-main bisa jadi makruh. Makanya bapak sholat tuh jangan nangis, bisa batal sholat nangis. Dia sholat khusyuk banget ya nangis, batal. Kalau artinya tidak sesuai dengan ayat. Misalnya ada imam nangis baca hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Cocok gak kira-kira? Cocok, karena itu berbicara tentang kengerian yaumil kiamah. Dia nangis, cocok gak kira-kira? Cocok. Nah sekarang ada orang baca kul huwallahu ahad nangis, kira-kira dia mikirin apa tuh? Kul huwallahu ahad, utangnya belum kebayar-bayar, berarti sholat mikirin yang lain, nggak khusyuk malah. Atau dia habis berantem sama abangnya, nangis inget kul huwallahu ahad, tadi habis dimaki-maki sama abangnya, berarti jangan salah. Ntar dah ngaji ini semakin kita wawasan begitu luas, dan ngaji banyak itu semakin mudah, bukan semakin sulit. Udah cukup saya rasa itu ya. Yang ketiga terakhir, jadi di agama tidak pernah diajarkan teknis secara qadha. Cuman kata ulama begini, kalau ninggalin sholat itu cuma dua bang, ada yang bi ghairi uzrin, ada yang bi uzrin. Ninggalin sholat dengan uzur itu cuma dua, ketiduran dan apa tadi, lupa. Ada lupa sama ketiduran, tuh uzur tuh namanya. Kalau uzur dimaafkan. Nah ada yang li ghairudin, kayak tadi tuh baru insaf misalnya, ya udah qadha. Kapan teknisnya terserah. Contoh, misalnya saya 3 tahun nggak sholat johor, asar, maghrib, isya, subuh, 3 tahun dah saya nggak sholat. Misalnya baru insaf pas main di Masjid Murtado, misalnya ngelihat imam-imamnya akhirnya jadi imamnya kayaknya adem, lihat ketua masjidnya kayaknya adem gitu. Akhirnya gue jadi insaf misalnya, akhirnya mau dikodok, ya udah yang gampangnya. Tapi walaupun terserah bapak, misalnya habis johor, sholat johor aja lagi. Ini 2000 berapa? 2025. Habis sholat johor nggak usah sholat sunnah gitu, atau habis sholat johor lagi, habis sholat asar lagi, habis sholat subuh lagi. Di 2002 berapa berarti 3 tahun yang akan datang? 28 ya. Di 2028 lunas bang, gitu. Ustadz umur nggak nyampe situ, niat udah nyampe. Ya jangan nyampe, jangan disiksa juga. Habis sholat zuhur, akhirnya seharian sholat zuhur, jangan. Yang gampang emang begitu. Habis zuhur lagi, nggak usah dicatat, kan yang bagus dicatat. Udah ribet catat, udah begitu aja. Gua mulai 2025, berarti habis sholat zuhur lagi. Jadi di 2028 lunas utang kita, begitu ya bang. Nah itu bukan diajarin teks agama, itu mah teknisnya kembali terserah kepada bapak. Kalau misalnya gue kayaknya melongok mulu nih, gue mau zuhur langsung 5 boleh, tapi ntar nggak kerja ya, ntar nggak berak, berapa sholat aja mulu ya. Tapi ya itu ya, saya rasa itu 3 ya cukup, udah setengah 1, udah kita setengah 2, udah kita baca Fatihah ya. Jadi itu diambil aja dah. Nah kalau disimpan lagi ribet, ntar saya kasih PDF-nya ke Ustadz Zulkarnain, nanti besok masih itu kan, masih ini ya, tinggal fotokopi lagi ya. Insya Allah Rabu depan kita lanjutin. Mudah-mudahan Allah panjangin usia kita, Allah sehatkan, dan Allah izinin kita ngaji lagi. Dan mudah-mudahan ya Allah asbab kita ngaji nih di masjid ini, Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Jadi fotokopian biarin aja ya, ya diambil aja, ntar kita tinggal fotokopi aja lagi besok gitu ya. Iya.
Jadiin aja, bawa pulang bekal. Kalau bisa baca ngajarin lagi, kalau enggak jadiin jimat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.